Di jalur Pantura sudah ada rekan kami Muhammad Syahri Romdon di sana. Selamat pagi, Syahri. Bagaimana pantauan Anda di jalur Pantura siang hari ini? Ya baik, Lenis di studio. Gelombang arus mudik yang berlangsung sejak Kamis pagi tadi sudah tampak sekali kepadatannya. Para pemudik berasal dari ibu kota Jakarta terus membadati beberapa ruas-ruas jalur utama Pantura. Para pemudik ini menemukan beberapa persimpangan artinya atau lampu merah yang membuat perjalanan mereka beberapa kali tersendat. Dan ini merupakan pertemuan antara kota dan kabupaten beberapa titik-titik pusat keramaian lainnya. Beberapa di antaranya adalah Pasar Tumpah, Pasar Sandang, kemudian ada Pasar Pusat Kuliner, dan yang baru saja dilalui oleh banyak para pemudik itu adalah simpang Stadion Bima yang menjadi titik pertemuan antara kota dengan Kabupaten Cirebon. Ada beberapa hambatan-hambatan lainnya yang berlangsung di jalur utama Pantura sehingga kemacetan dan kepadatan untuk arus mudik pada hari ini terpantau sangat panjang, sekitar 2-3 km di beberapa titik tersebut, Denis. Sudah terlihat antrian kendaraan bahkan sampai 3 km. Bagaimana dengan kendaraan yang melintas? Didominasi oleh kendaraan apa? Sepeda motor, mobil pribadi atau memang masih banyak kendaraan-kendaraan besar yang melintas di jalur Pantura ini? Ya, kendaraan yang melintas di jalur utama Pantura ini cukup sangat bervariatif. Pada hari ini dan kemarin tepatnya kami melihat atau memantau dominasi 60-70% kendaraan roda 2 dan sebagian besar itu merupakan para pemudik dengan berplat luar daerah Cirebon. Sedangkan plat Cirebonnya sendiri, letter E ini terlihat hanya sekian persen atau 30-40%. Tidak hanya sekedar kendaraan roda 2, ada beberapa kendaraan pemudik roda 4 yang memang mereka memilih tidak masuk ke dalam jalan tol. Indikator mereka melakukan perjalanan mudik melalui jalur utama Pantura ini adalah mereka berjalan secara beriringan atau bergerombol atau beramai-ramai, dan beberapa mereka membawa alat-alat atau barang-barang di atas kap mobil mereka sehingga tampak begitu ramai. Dan tidak hanya itu, ada beberapa kendaraan besar maksud kami yang sumbu 3 yang juga melintas sehingga ini membuat kepadatan cukup padat. Belum lagi ditambah dengan bongkar muat yang berada di pinggir-pinggir jalan di pusat-pusat perbelanjaan. Ada yang perlu kami informasikan dan kami himbau kepada Anda yang hendak melakukan perjalanan mudik pada nanti atau besok sehingga agar menurunkan kecepatan pada beberapa titik di Kota Cirebon, karena kami lihat pada saat kendaraan melaju sangat kencang, mereka kesulitan untuk mengendalikan kendaraan di lampu merah tertentu. Sehingga beberapa kali kepolisian, beruntung pihak kepolisian bersama Satpol PP Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon sudah berada di beberapa titik-titik tertentu sehingga melakukan pengaturan arus lalu lintas secara maksimal. Tidak hanya itu, baik kepolisian dari Kota Cirebon maupun dari Kabupaten Cirebon atau Polresta Cirebon sudah melakukan penutupan U-turn secara maksimal. Dari total 170 U-turn, 100 U-turn sudah berhasil ditutup. Artinya ini merupakan upaya untuk memperlancar proses arus mudik sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan yang dimungkinkan disebabkan oleh pengendara yang hendak memotong jalur arus mudik ini, Glenis. Ya, sejumlah titik putar balik ini sudah ditutup di kawasan jalur Pantura untuk memaksimalkan perjalanan mudik bagi para pemudik yang melintas di jalur Pantura. Syahri, ini bagaimana juga dengan kesiapan jalur Pantura untuk dilintasi oleh para pemudik? Karena dari visual yang kami terima ini banyak sekali sepeda motor, mobil pribadi yang melintas di jalur Pantura. Bagaimana dengan penerangan dan kesiapan jalan? Ada beberapa rekayasa arus lalu lintas dan juga beberapa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR yang kami liput sebelum pelaksanaan arus mudik berlangsung. Pertama adalah perbaikan jalan. Perbaikan jalan yang berlangsung di jalur utama Pantura itu dilakukan sejak perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah, dengan Kabupaten Cirebon, dengan Kabupaten Indramayu. Perbaikan jalan bersifat ada yang tambal sulam, kemudian ada yang mengelupas lapisan aspal yang sudah bolong atau yang berlubang maksud kami, dan diperbaharui dengan aspal yang baru. Kemudian ada juga perbaikan bersifat PJU, artinya penerangan jalan umum yang dilakukan di titik-titik yang gelap. Ada beberapa titik yang menjadi rawan
yakni pada saat memasuki dari Kabupaten Indramayu ke Kabupaten Cirebon. Di titik ini terbentang cukup panjang persawahan, tidak terdapat pemukiman atau perumahan penduduk sehingga penerangan cukup minim dan beberapa PJU-PJU tersebut pada saat itu atau menjelang pelaksanaan arus mudik ini sudah diperbaiki. Selain itu ada persiapan yang dilakukan secara pengaturan arus lalu lintas maksud kami yakni rekayasa arus lalu lintas di kota dan Kabupaten Cirebon. Salah satunya adalah pengaktifan jalur alternatif apabila pusat kota Cirebon dinyatakan tinggi intensitas kepadatannya, maka kendaraan yang dari arah Jakarta akan dimasukkan ke jalur alternatif Indramayu melalui Rosarang. Dan mereka akan tembus ke Karangampel, kemudian Gunung Jati, kemudian ke Kapetakan atau Kerucuk, dan setelah itu melaju langsung ke wilayah Jawa Tengah, tidak melalui pusat kota Cirebon. Ini merupakan upaya untuk memperlancar, karena rekayasa ya seperti ini pada saat itu pernah dilakukan Glenis, yakni pada tahun 2018 dan 2019, pada saat puncak arus mudik dan jalur utama Pantura dinyatakan cukup crowded, sehingga jalur alternatif diaktifkan. Satu lagi Glenis yang dilakukan oleh Polres Cirebon akan melakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow apabila nanti pada saat arus mudik ataupun arus balik dinyatakan cukup sangat padat sekali, Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon langsung dari jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat.